Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih menguatkan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, cara menghadapi krisis dalam hidup. Setiap orang ya tidak terkecuali pasti akan menghadapi krisis atau akan masuk di dalam saat-saat mengalami krisis, baik itu krisis ekonomi, baik itu krisis kesehatan, keluarga, bahkan krisis dalam pelayanan ya, bahkan terlebih ada krisis iman gitu. Dan Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang percaya bebas dari persoalan, bebas dari masalah dan tidak akan pernah menghadapi pergumulan ya. Dan dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa bukan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita, tetapi yang menjadi kebenaran Alkitab adalah Tuhan akan menyertai kita meskipun di tengah-tengah krisis. Saudara, Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, hal yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini dalam renungan kita, datang kepada Tuhan ya, dan jangan lari daripadanya ketika kita menghadapi krisis dalam hidup ini. Mazmur 46 ayat 2 berkata di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti ya, dan sangat terbukti. Saudara, krisis sering membuat manusia itu yang pertama terkadang menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku? Ya, mungkin di antara kita pernah menyalahkan Tuhan. Jangan sampai saudara. Bahkan krisis juga sering membuat orang atau manusia itu menjauh ya dari Tuhan, menjauh dari gereja, menjauh dari persekutuan bersama dengan Tuhan, bahkan bisa dikatakan menjauh dari doa. Ya, bahkan krisis sering membuat ya kita manusia mengandalkan kekuatan kita sendiri. Namun saudara, pemazmur justru berkata Allah adalah tempat perlindungan justru di dalam kesesakan. Artinya di saat kita mengalami sesuatu krisis dalam hidup kita, Allah satu-satunya tempat pertolongan dan Dia tempat perlindungan ya. Karena itu saudara, krisis bukan menjadi alasan untuk kita jauh dari Tuhan. Krisis bukan satu alasan untuk kita menghindar dari Tuhan. Tetapi justru krisis adalah undangan kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Dan doa bukan merupakan pilihan terakhir saudara. Ya, terkadang orang kalau sudah tidak mampu lagi, sudah tidak sanggup lagi ketika dia menggunakan segala kekuatannya dan dia tidak bisa, maka doa sebagai pilihan terakhir. Tidak, tetapi doa itu merupakan kebutuhan utama bagi kita orang yang percaya ketika kita ada di tengah-tengah krisis. Hal yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi krisis? Tetap percaya meskipun kita tidak mengerti apa yang terjadi. Ya, meskipun kita tidak memahami apa yang kita hadapi. Dan kita bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi dalam hidupku? Tetap percaya meskipun tidak mengerti. Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya jangan menggunakan kekuatan pikiran kita, tetapi terus bersandar kepada Tuhan, karena Dia solusi, Dia jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Krisis sering datang tanpa penjelasan, tetapi yang bisa menjelaskan itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kan, mengapa saya, mengapa harus sekarang, mengapa seberat ini, ya apa yang saya alami gitu. Tetapi saudara-saudara, iman yang sejati akan tetap percaya walaupun tidak mengerti akan rencana Tuhan,
Tetapi ketika kita tetap percaya kepada Dia, bahwa ada rancangan yang terbaik, yang terindah, yang Tuhan telah siapkan bagi kita orang yang percaya dan mengasihi Dia. Saudara, Tuhan melihat gambaran yang besar. Kita mungkin hanya melihat apa yang kita hadapi. Terkadang kita hanya terfokus kepada persoalan. Terkadang kita hanya terfokus kepada masalah atau pergumulan yang kecil yang kita hadapi. Tetapi Tuhan, Dia melihat satu gambaran yang besar. Ya, kalau kita hanya melihat satu potongan kecil, Tuhan melihat gambaran yang besar. Bagaimana saudara, rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki akal ya yang mentok, yang buntu, justru di saat itulah iman harus berjalan. Karena iman itu saudara, itu melampaui akal dan pikiran, supranatural. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi kalau kita percaya, maka itu menjadi mungkin. Itulah iman. Ya, karena itu saudara-saudara, percaya bukan karena situasi baik, tetapi percaya meskipun situasi tidak baik, tetapi kita percaya karena Tuhan setia di dalam memberikan, di dalam menjawab setiap doa-doa kita, terlebih di dalam memberikan pertolongan kepada kita. Hal yang ketiga saudara, ketika kita menghadapi krisis dalam hidup ini, jaga hati dan sikap di tengah krisis atau di tengah tekanan. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab apa saudara? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kalau kita melihat krisis itu sangat mudah sekali untuk melahirkan kepahitan. Ketika kita dalam persoalan, itu cepat sekali tersinggung biasanya. Karena itu ketika kita ada di tengah krisis, itu sangat sekali untuk memunculkan atau melahirkan kepahitan. Ya, ketika di tengah krisis emosi sudah mulai meluap, sangat mungkin untuk menghasilkan amarah, sangat mungkin untuk menghasilkan keputusasaan, kekecewaan dan lain sebagainya. Namun saudara, krisis bukan hanya menguji keadaan kita, ya, tetapi sikap hati kita, bagaimana cara kita menghadapi krisis itu. Kalau kita menghadapinya dengan iman, kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Kita tidak akan mundur dan putus asa ketika menghadapi krisis-krisis dalam hidup kita. Karena itu jangan biarkan krisis merubah atau mengubah, merusak karaktermu. Ya. Tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap berharap bahwa ada masa Tuhan menolong kita dan melepaskan kita, bahkan memampukan kita untuk menghadapi setiap krisis dalam kehidupan kita. Artinya saudara, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari setiap krisis kita. Tuhan lebih peduli kepada kita untuk menjadi orang-orang yang dimurnikan, yang dikuatkan iman kita. Ya, karena itu Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, untuk kita bisa mengalaminya mungkin. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat dan teguh di dalam iman. Saudara, hal yang keempat, jangan menghadapi krisis itu sendirian. Ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Banyak orang jatuh bukan karena krisisnya terlalu berat, tetapi terkadang dia memikulnya sendiri, saudara. Tuhan menyediakan kita keluarga. Tuhan menyediakan kita gereja. Tuhan menyediakan kita tubuh Kristus. Kita bisa saling sharing dan saling mendoakan di sana. Jangan menghadapi sendiri. Oh, saya kuat. Saya tidak perlu berbagi pokok doa. Saya tidak perlu bersharing mengenai pergumulan yang saya hadapi supaya didoakan dan dikuatkan. Saya mampu untuk menjalani sendiri. Ya, jangan pernah menghadapi krisis secara sendirian ketika engkau tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Ada keluarga yang Tuhan sediakan, ada sahabat-sahabat rohani yang Tuhan sediakan, ada gereja, komunitas untuk kita berdoa bersama, ada tubuh Kristus di tengah-tengah kehidupan kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Kerendahan hati untuk meminta pertolongan dan kekuatan dan doa, itu bukan satu kelemahan, bukan saudara. Ketika kita memohon pertolongan orang lain untuk mendoakan kita, bukan berarti iman kita lemah, bukan berarti kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ya, sehingga orang memandang kita berpikir bahwa omongan kita lemah. Tidak, tetapi Tuhan
menyediakan orang-orang yang ada dalam komunitas kita, keluarga, gereja, tubuh Kristus, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan sering menolong kita melalui sesama. Ya, karena itu jangan pernah mengurung diri saudara saat kita terluka, saat kita menghadapi krisis dan lain sebagainya. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mereka menopang kita sambil kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang untuk menolong saudara. Kalau yang terakhir, yang kelima, dalam menghadapi krisis saudara, percaya Tuhan sedang membentuk kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya dan bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, krisis tidak selalu datang untuk menghancurkan. Ya, seringkali krisis bisa saja datang untuk memurnikan iman kita. Krisis bisa saja datang untuk mengubah arah hidup kita. Krisis bisa saja datang untuk membentuk kedewasaan rohani kita. Ya, apa yang menyakitkan hari ini, ya, bisa menjadi satu kesaksian di hari esok. Ketika orang yang kita bantu, yang kita tolong, tiba-tiba orang itu berbalik, ya, dan menyerang kita dan berkhianat kepada kita. Begitu menyakitkan. Tetapi hal yang menyakitkan itu justru akan membawa atau menjadikan kesaksian di kemudian hari. Tuhan tidak menyia-nyiakan air mata umatnya. Saudara mungkin begitu sedih dan sampai meneteskan air mata dengan hati yang terluka. Tetapi justru pengalaman itu Tuhan akan jadikan sebagai pengalaman rohani untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di balik krisis, saya percaya ada rencana pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, krisis adalah bagian dari hidup kita. Ya, tetapi kita tidak pernah menghadapi sendirian. Terlebih ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang sama yang mengizinkan krisis itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan juga yang sama yang akan selalu menyertai dan memulihkan kita dan menguatkan kita dan menolong kita ketika kita menghadapi setiap krisis dalam hidup kita. Karena itu saudara, 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ya, apa yang Tuhan izinkan terjadi, Dia berjanji, Dia juga akan menyertai kita. Maka semuanya akan beres. Jika saudara sedang berada dalam krisis hari ini, datanglah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang tidak akan pernah terlambat menolongmu. Karena Dia Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ketika kami menghadapi krisis dalam hidup kami, apapun itu saudara, mampukan kami untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan, jika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, sekalipun itu menyakitkan, dan bagi kami tidak ada lagi solusi atau jalan keluar, tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, maka Tuhan, Engkau sebagai jawaban dalam kehidupan kami. Kami akan dapat menghadapi segala sesuatu, krisis apapun dalam hidup kami, karena Tuhan sendirilah yang turun tangan dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.